Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الفاتحة بالقبول وتمام كل سؤل ومعمول بجاك سيد الرسول وبجاك علماء الله العاملين أولياء الله الصالحين، خصوصا مؤلف هذا الكتاب وسيلة الوصول إلى شمائل الرسول الشيخ العالم العلامة المحدث شيخ يوسف بن إسماعيل النبهاني، قدس الله سرهم ونور ضريحهم ويعلي درجاتهم في الجنة ويعيد علينا من بركاتهم وأمطر علينا غيث كراماتهم. لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. آمين. اللهم صل على محمد. اللهم صل وسلم وبارك عليه. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنهل به العقد وتنفرج به الكرب وتدعى به الهوائج وتنال به الرغائب وحسن الحواتم ويستسقى الغمام بوجه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمات ونفس بأدد كل معلوم لك. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم أكرمنا منك بنور الفهم وأخرجنا من ظلمات الوهم وارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين برحمتك يا أرحم الراحمين. بسم الله المهيمن المعين وصلى الله على سيدنا محمد. Saudara-saudara sekalian, para pecinta ilmu, para perindu syafaat Nabi, mudah-mudahan kita selalu hati kita dalam keadaan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Selamat di dunia, kelak di akhirat memiliki keselamatan yang hakiki di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Ya Allah, ya Rabbal Alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan lanjutkan ngaji kita fi sifati ghadabihi sallallahu alaihi wasallam wa sururihi, yaitu tentang sifat bagaimana marahnya Rasul dan senangnya Rasul. Nah, jadi Nabi ini juga memiliki sifat marah. Artinya pernah marah Rasulullah dan gembira. Tapi marahnya Rasulullah bukan marah karena nafsu, tapi marah karena Allah. Maksudnya apabila nama Allah diganggu, Islam diganggu, Rasulullah marah. Tapi kalau dirinya diganggu, maka tidak akan marah Rasulullah. Berarti Rasul marahnya bukan karena nafsu, tapi karena Allah. Ini bedanya dengan kita. Kalau kita marah, ngusuk karena nafsu, ngusuk. Kalau Rasulullah tidak. Inilah perbedaan Nabi dengan kita. Kita akan melihat bagaimana
ghadab dan sururnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena ada siapa baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza ghadiba, apabila marah siapa Nabi, yura, terlihat ridahu, yaitu senang. Ya. Yura, terlihat ridahu, terlihat senang beliau. Maksudnya tampak senang. Wa ghadabuhu fi wajhihi, dan apabila marah beliau fi wajhihi, di wajahnya, li safai basyaratihi, maka terlihat terang bersinar basyaratihi, kulitnya. Jadi Nabi itu ketika marah, beliau ini tampak. Tampak apa? Tampak seperti orang senang. Maksudnya wajahnya bersinar. Karena memang Nabi li safai basyaratihi. Jadi kulitnya Nabi itu cerah. Jadi kalau istilah sekarang itu glowing. Glowing. Beraura. Itulah Nabi. Kenapa? Karena Nabi auranya itu bukan hanya di wajah. Tapi inner beauty. Jadi kecantikan dari dalam. Ketampanan dari dalam. Sehingga tersorot jelas. Tersorot terang. An-nur bercahaya di luar. Itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi wajah Nabi itu cerah, ya. Makanya kalau marah Rasulullah tampak senang. Nah, ya. Kalau marah Rasulullah wajahnya yaitu bersinar karena mengkilap. Maksudnya mengkilap ceria, cerah. Rasulullah cerah. Wa kana sallallahu alaihi wasallam, wa kana ada siapa baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza ghadiba, apabila marah siapa Nabi, ihmarrat. Ihmarrat, memerah, wajnatahu, urat-urat pipinya. Ini kan Nabi mon marah tatkala agama Allah diganggu, tatkala ada orang yang melecehkan Allah diganggu, marah Rasulullah. Mon marah, ihmarrat, memerah. PP kan itu ada urat, ya. Kan itu tengah-tengahnya nih kan, ya. Wajtanahu ini sini, pipi di tengah nih kan. Urat-uratnya memerah, itu ditampak, tuh Kanjeng Nabi lah ngusuk, ya. Marah, tapi marahnya bukan karena nafsu. Tidak ada yang berani mendekat tatkala Rasulullah marah. Tapi ingat, marahnya Rasulullah beda dengan kita. Rasulullah tetap raufur rahim. Sifatnya raufun dia. Beliau itu raufun. Welas asih, niseran, nyayang. Nah, tetapi tampak jelas kalau ada orang yang melecehkan, marah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi tanda-tandanya Nabi kalau marah, ihmarrat wajnatahu. Jadi pipinya merah, kemerah-merahan. Wa kana sallallahu alaihi wasallam, wa kana ada siapa baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza ghadiba, apabila marah siapa, wa huwa qaimun, dan dia pada saat berdiri, jalasa, maka segera duduk Nabi. Nah, ini ilmu, ya. Dan ini ajaran Nabi. Jadi tatkala kula ben panjenengan ngosok pekel jalasa, pada saat berdiri, pada saat mancung pas ngosok kabinina sebini ngosok kasih laki atau apa, jalasa, segera duduk. Dan di dalam kitab keterangan yang lain dianjurkan membaca ta'awudz, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kenapa? Kita marahnya beda dengan Nabi. Kalau kita, setan. Takut kemarahan itu berubah menjadi kebencian. Makanya segera kata Nabi, wa huwa qaimun, apabila Nabi berdiri marah, jalasa, segera duduk. Nah, timun panjenengan nika pas ngosok marah, ibuktona mancung berdiri, tojuk tulian pas. Tojuk pas majbut baca a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Agar apa? Agar tidak disusupi setan, agar tidak diganggu setan, agar tidak dikompori setan. Wa idza ghadiba wa huwa jalisun, dan apabila beliau marah pada saat duduk,
Nah, jadi kalau Nabi pas saat duduk pas marah, apa? Ittoja'a, maka berbaring siapa Nabi. Fayadhabu ghadabuhu, maka hilang kemarahannya. Nah, kini kan Nabi. Beda ban babaan. Babaan mancung tojuk pakun. Manusia ker tojuk kentang pakun di kibo sampai tedung. Kalau kuana pakun beci kan. Beda. Jadi kalau Rasulullah pada saat berdiri qaimun tojuk pas kanjeng Nabi. Elang. Jadi pada saat beliau marah saat duduk ittaja'a kibo tedung elang mas. Fayadhabu ghadabuhu, maka hilang kemarahannya. Lah ini. Oleh karena itu tatkala kita marah ya, maka dianjurkan untuk kita baca ta'awud, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Mareta seting man setan. Jadi mon pas ngusuk nika amaro pas yentare pun setan ada mas ngusuknya berubah menjadi benci. Takut kenika. Kalau sudah ghadab berubah menjadi benci, apalagi benci kemudian menjadi ghillin, dendam, itu yang berbahaya. Nah, dendam inilah yang membuat manusia rusak. Hubungan iblis dan Nabi Adam serta hubungan iblis dengan anak cucu Adam, setan dan anak cucu, itu karena bermula dari rasa iri yang kemudian iri itu berkembang menjadi dendam pas. Pokoknya engkau gara-gara Adam ria. Yojak ban Gusti Allah, keluar dari surga. Pokoknya anak cucu Adam, siapa keturunan Nabi Adam akan saya ganggu agar bisa menemani saya kelak di neraka. Loh, berarti karena dendam, bahaya. Makanya doanya selalu diajarkan gimana? Wala taj'al fi qulubina ghillan lilladzina amanu. Rabbana innaka ra'ufur rahim. Itu dibaca. Wala taj'al fi qulubina ghillan lilladzina amanu. Ya Allah, jangan jadikan hati kami hati yang penuh dendam. Makanya berbahaya. Dendam itu lahir karena apa tadi? Benci. Benci itu lahir karena apa? Karena kemarahan yang tidak terkontrol. Marah ini hal yang wajar. Tapi tatkala terkontrol tadi tidak akan berkembang berubah menjadi apa? Benci. Bisa kian diselamatkan. Ngusuk, kemudian terkontrol, elang. Tak kira sampai beci. Lemon beci lah ini yang berbahaya. Ya. Makanya dalam Al-Quran wal kadhiminal ghaidha. Jadi orang yang mampu meredam marah. Nah itu sifat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, berarti sesuai dengan kemarin kita bahas akhlaknya Nabi sesuai dengan Al-Quran. Wal kadhiminal ghaidha wa 'afina 'anil nas. Dan memaafkan manusia yang bersalah kepada kenika Kanjeng Nabi. Le kita yo toro nyamana umat noro asera noro nabi nah. Ayo urusan berapa persentase kita ikut Nabi ya sesuai dengan kemampuan kita. Kalau bisa ya kesemuanya, kalau tidak bisa ya sebagian dan separuhnya. Itulah Rasulullah. Jadi nikah termasuk pelajaran bagi kita. Apabila kita berdiri pas ngusuk, marah, segera duduk. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Pada boleh kekep deden. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Tatkala kita sedang duduk, pas marah, kibat edung. Lah, kibat edung. Nah, wa kana sallallahu alaihi wasallam, wa kana dan ada siapa baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam idza ghadiba, apabila marah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lam yajtari alaihi, tidak ada yang berani seseorang pun illa Aliun,
kecuali Sayyidina Ali yang mampu meredamnya. Oh, jadi ada si bungal. Mun kanjeng Nabi gak itu pas marah. Karena agama Allah diganggu, karena dilecehkan, marah. Tidak ada seorang pun yang berani meredam Nabi. Illa Aliun, kecuali menantunya, ponaannya yang bernama Ali. Karena Sayyidina Ali ini kayak sayang buat kanjeng Nabi. Selain ponakan, manto. Selain manto, sahabat. Lengkap Sayyidina Ali. Radhiyallahu ta'ala anhu. Mudah-mudahan Allah meridainya dan barakah mengalir kepada kita semuanya. Amin. Allahumma amin. Wa kana sallallahu alaihi wasallam, dan ada siapa baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ab'adan nasi ghadaban, dan jauh ya lama Nabi itu ghadaban, marah. Maksudnya untuk marah itu lama Rasulullah. Maksudnya tidak nyinyir marah. Enten. Ada hal-hal tertentu yang membuat Rasulullah marah. Beni darah tinggi, darah tinggi ngosok, nyano ngosok. Wasrakum ridhan, dan Rasulullah SAW itu cepat, sering apa? Sering senang. Maksudnya lebih banyak cemburu, lebih banyak senang itu peng ghadab marahnya. Kenapa? Karena marahnya bukan karena nafsu, tapi karena Allah diganggu dan agama dilecehkan. Itu Rasul. Makanya lebih banyak bunga. Tak pernah, jarang Rasulullah ngosokan, marah. Kecuali tadi, agama Allah diganggu. Wa kana sallallahu alaihi wasallam, dan ada siapa baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam yaghdabu, apabila yaghdabu marah, kemarahan Nabi li Rabbih azza wa jalla karena Allah. Ya, wala yaghdabu, dan wala yaghdabu li nafsihi, dan kemarahannya itu bukan karena nafsunya. Kenika Teti kanjeng Nabi nikah yaghdab li Rabbi azza, marah karena Allah. Maksudnya agama Allah dilecehkan. Wala yaghdabu li nafsih, bukan marah karena urusan pribadi. Makanya Nabi itu sering dicontohkan. Tatkala beliau diganggu, difitnah, dicaci maki Rasulullah, ya, dituduh penyihir oleh pamannya. Oh, tukang seher. Biar coba percaya ke raja itu. Kenapa? Muhammad tang podaan itu tukang seher. Loh, kanjeng Nabi itu tuduh tukang seher. Marah? Tidak. Kanjeng Nabi diludahi? Marah? Tidak. Urusan dirinya kan ya. Kanjeng Nabi di Taif dilempari batu. Malaikat Jibril menawarkan bantuan. Ya Muhammad, apakah gunung ini aku akan tumpahkan? Aku akan angkat gunung iki dan aku akan tumpahkan. Aku lemparkan ke penduduk Taif. Saat ini juga, apa kata Rasulullah? Allah Jibril. Jangan jadi Jibril. Tin atua engkau. Mi pola. Dianya belum bisa beriman. Tapi keturunan-keturunannya bisa beriman. Ya Allah. Di saat beliau butuh bantuan datang. Tak terima. Mun urusan menyakiti orang lain. Allah. Nih keakhlaknya. Bahkan orang senyake itu ki. Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, berikanlah petunjuk kepada orang ini, kepada kaum ini. Karena mereka tidak mengetahui akan hakikat kebenaran. Wah. Nikah. Jadi kanjeng Nabi ini tampak jelas menikah nafsona. Menikah abad. Mun abad ini sakit sedikit pun tak pernah ngosok kanjeng Nabi. Tak pernah marah. Nah, kemudian wa masururu Rasulullah SAW. Nah, sekarang tentang senangnya Rasul, ya, kebahagiaan Rasul SAW. Faqad kana sallallahu alaihi wasallam idza surra. Nah, faqad kana, maka benar-benar ada pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza surra,
apabila dia gembira, apabila senang Rasulullah SAW, ya, istanara wajhuhu, maka tampak bersinar wajahnya, ka'annahul qamar, bagaikan bulan purnama. Loh, jadi tatkala Rasulullah senang, bunga, gembira, istanara wajhuhu, tampak bersinar wajahnya. Seperti apa? Ka'annahul qamar, seperti bulan. Ini ke Kanjeng Nabi. Bunga tampak. Jadi senangnya Rasulullah bagaikan bulan purnama. Tambah bagus. Nah, oleh karena itulah sifat-sifat Nabi. Jadi Nabi pernah marah, tapi marahnya bukan karena nafsu, tapi karena Allah, agama Allah ikengku. Ini kan Nabi nih kan. Ya. Kalau sudah Nabi marah, tidak bisa. Apalagi pegang pedang dia, tidak ada yang berani mengurungkan kemarahannya kecuali Sayyidina Ali tadi. Itulah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itulah, marilah kita semua senantiasa mengikuti jejak Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan suka marah. Apabila marah, segera kita istighfar dan membaca ta'awud agar marah itu tidak menjadi benci, dan benci kemudian mengakar menjadi dendam. Ini yang berbahaya. Nah, itulah sifat-sifat Rasulullah SAW. Nah, kemudian kenapa marah? Berarti marah itu sifat fitrah manusia. Andi nafsu lah. Anapa mak ngosok kadang? Andi nafsu. Makanya harus ditata nafsunya. Kalau nafsunya digerakkan, ditata, dilunakkan, sehingga tidak lagi nafsu itu berimpak kepada dirinya, maka orang tersebut akan menjadi orang mulia. Leganika. Agar kita menjadi orang mulia, kekang nafsu kita. Berhentikan sifat amarah kita. Lunakkan sifat sombong kita. Sekali paluna, sinika paluna, semuanya. Kenapa? Karena Rasulullah mencontohkan kita untuk menjadi orang-orang yang membahagiakan orang lain. Jadi Nabi itu sifatnya pemaaf. Makanya di dalam kitab keterangan maulid, tatkala Rasulullah disakiti, Rasulullah tidak membalasnya dengan sakitan. Apabila Rasulullah dihina, maka Rasulullah tidak membahasnya dengan hinaan. Itulah sifat Rasulullah. Ya. Bahkan orang yang menyalahinya diampuni oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tak ngusuan. Nah, Kanjeng Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Itulah sifat-sifat, sebagian dari sifat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan mengalir kepada kita semuanya. Moga-moga kita mampu meniru Rasul. Marahnya bukan karena nafsu, tapi marahnya betul-betul karena agama dilecehkan, bukan karena dirinya dilecehkan. Itulah perbedaan Nabi dengan kita. Yang perbedaan itu menjadi panutan bagi kita semuanya. Lah, tiba abad kata nyontoh Kanjeng Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan barakah, manfaat. Bisiril Fatihah. نعم تاني اللهم صل على محمد اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل وسلم وبارك عليه اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل وسلم وبارك عليه يا مولانا يا مجيب يا مجيب يا حاضرا لا يغيب يا هادرا لا يغيب توسلنا إليك بالحبيب توسلنا إليك بالحبيب تقضي حاجاتنا قريب تقضي حاجاتنا قريب
يا صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل أول من الأخوان مقتهم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم الله بها يا الله بها يا الله بحسن العتيمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن العتيمة آمين يا الله 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 يا الله رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. الله الموفق إلى أقوام الطريق. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.